Dan aneh ajaibnya, saat santri itu mau jatuh, santri itu ditolong oleh sapi yang mau dikurbankan. Baiklah subscriber yang berbahagia, ada cerita selanjutnya tentang ini sudah masanya Dzulhijjah, jadi ada cerita yang terkait dengan Idul Kurban. Jadi pada saat saya baru di pondok, jadi setelah Lebaran Haji saya masuk ke pondok, saya ditemani teman saya yang di pondok yang mendahului saya di pondok. Tentunya mereka adalah tetangga saya. Ketika saya di pondok supaya saya bisa betah di pondok, teman saya Samsul, Khotim, dan Nasrani kadangkala bercerita, dan mereka itu cerita tentang sapi yang akan dikurbankan di pondok pesantren Nurul Iman. Jadi pada saat itu, pada saat Idul Adha, ada salah satu sapi yang akan dikurbankan, dan sapi itu memberontak. Jadi para penjegal sapi itu kalah kewalahan dengan sapi ini yang meronta-meronta dan tidak mau disembelih, dan sapi itu pun kabur. Dan anehnya sapi ini kabur ke Jalan Warujaya. Sapi itu berlari dan akhirnya sapi itu sampai ke SMA Parung, SMA 1 Parung di Jalan Warujaya, dan sapi itu pun menggeleng-gelengkan kepala terus menerus. Dan saat sapi itu sudah selesai menggelengkan kepala, sapi itu pun pulang dan ditarik oleh anak-anak santri untuk dibawa ke pondok untuk disembelih. Dan anehnya saat sapi itu pulang ke pondok pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, sapi itu melewati Masjid Toha, dan pada saat itu ada santri yang tidur di pinggir Masjid Toha, dan santri itu pun terlihat akan jatuh ke bawah. Dan aneh ajaibnya, saat santri itu mau jatuh, santri itu ditolong oleh sapi yang mau dikurbankan. Dan akhirnya setelah sapi itu menolong santri yang tertidur dan mau jatuh, akhirnya sapi itu bisa disembelih dan untuk bisa dikurbankan di hari raya Idul Adha di pondok pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman. Dan telah dikonfirmasi pada saat taklim tafsir Jalalain di Masjid Toha, karena saya pernah mendengar ada sapi yang kabur saat mau dikurbankan, dan saat itu pula Abah mengucapkan bahwa binatang saja tahu mana sekolahan yang baik dan tidak. Dan Abah menyebutkan saat itu sapi itu yang itu, lihat saja sapi itu ketika sapi itu di depan SMA Parung, SMA 1 Parung, sapi itu menggelengkan kepala karena dia tahu pendidikan yang di SMA Parung itu tidak bagus, dan binatang pun tahu. Dan ketika sapi itu pulang ke pondok, bahkan sapi itu menolong santri saat mau jatuh dari tidurnya.
Dan sapi itu sangat tahu bahwa santri itu adalah thalibul ilmi. Jadi sapi itu menolongnya karena menghormati thalibul ilmi. Jadi sempat Abah mengucapkan bahwa pendidikan di Ponpes Al Asriyah Nurul Iman itu sangatlah bagus, dengan akhlakul karimah yang bagus, karena mereka menauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang mulianya. Jadi sekolahan yang baik itu adalah sekolah di Pondok Pesantren Al Asriyah Nurul Iman. Itulah yang disebutkan oleh Abah pada saat itu. Demikian cerita dari sapi yang memperlakukan bahwa bisa membedakan antara pendidikan yang bagus dan tidak. Dari cerita sapi itu bisa kita pahami bahwa Al Asriyah Nurul Iman adalah is the best. Baiklah subscriber yang berbahagia, tetaplah share cerita ini biar kawan-kawan bisa mendengarkan cerita ini sebagai hiburan ataupun motivasi dari cerita-cerita yang ada di Pondok Pesantren Al Asriyah Nurul Iman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.